Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiruddin dengan NPM 09105803190030 semester 6 dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai pemerintahan nasional. Di mana Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan. Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Adapun menurut C.F. Strong membedakan antara eksekutif dalam arti luas dan eksekutif dalam arti sempit. Yang pertama, dalam arti luas, eksekutif terdiri dari seluruh struktur kementerian, pelayanan publik, kepolisian hingga militer. Dan sedangkan dalam arti sempit, eksekutif berarti pemimpin tertinggi eksekutif. Adapun kekuasaan Presiden membentuk kabinet pemerintahan. Presiden hasil pemilu berkarakter zero sum, di mana pemenang pemilihan mendapatkan semua kekuasaan sehingga langsung memulai pemerintahannya tanpa harus mempertimbangkan kekuatan politik lain. Adapun Presiden bisa membentuk koalisi dengan kabinetnya. Adapun kekuasaan dalam mengganti dan merombak kabinet. Yang pertama, Presiden dibantu oleh kelompok kerja yang dikenal dengan nama Kabinet Council atau Kementerian. Di Amerika Serikat dikenal juga dengan nama Administration yang terdiri dari para Secretary. Adapun kekuasaan Presiden dalam melakukan pengangkatan anggota kabinetnya secara prinsip digunakan untuk mendapatkan kesuksesan kebijakan ataupun untuk memperoleh dukungan politik. Kekuasaan Presiden Indonesia dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri. Dalam pasal 17 Undang-Undang 1945, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Dan yang ketiga, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dan yang keempat, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan yang kelima, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Menteri dan pemerintahan. Adapun urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, dan hak asasi manusia, pendidikan, serta kebudayaan, kesehatan sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, serta pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Dapat dibubarkan oleh Presiden dengan meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali kementerian yang mengenani urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, appointed power membuat Presiden memiliki posisi tawar yang tinggi yang dapat digunakan untuk membangun koalisi. Langkah ini terutama sangat dibutuhkan bagi Presiden yang mendapatkan dukungan minoritas di parlemen minority Presiden. Kabinet terus juga dilakukan Presiden untuk memperluas dan memperkuat koalisi.
Galdordo mengatakan bahwa kabinet Reshub adalah sebuah strategi yang eksplisit dalam proses tawar-menawar politik. Itulah pembahasan yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.